Kalau dia bunuh diri, untuk apa dia persiapkan segala sesuatu? Dia akan berangkat menuju posnya yang baru di Finlandia. Kenapa saya sampaikan pos blok? Pos blok. Karena jam 12.43, rupanya almarhum bersama Farah dan Dion pergi ke sana untuk makan bersama. Oke. Sambil membicarakan perihal anak-anak yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Kalau secara hukum, saya bisa memastikan dua oknum ini saksi kunci. Dan mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian ada chattingan balasan dari istrinya. Ini kunci mungkin ya. Semoga Pak Dubes berada di pihak kita. To the point aja. Sahabat, to the point aja. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah semakin ramai setelah kemarin pihak keluarga menunjuk resmi penasihat hukum. Bahkan sudah mendapatkan respon salah satunya dari TNI. Institusi ini bersedia membantu asal ada surat resmi pengajuannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh penasihat hukum? Kali ini saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto. Serta narasumber kita. Saya Nikolai Aprilindo. Ini sebagai penasihat hukum, kita akan ngobrol langsung ya Bang ya. Ini terima kasih udah menyempatkan waktunya, udah hadir di tengah kesibukan mungkin semakin padat ya. Bang, ini di sini adalah tutupin aja, jadi semua harus dibuka Bang, nggak boleh tutupin. Bang, setelah kemarin heboh menjadi ya pemberitaan di mana-mana, juga sekarang mungkin sudah mulai up lagi isunya, dan mungkin juga pihak kepolisian sudah mulai menyiapkan untuk penyelidikan selanjutnya, mungkin yang memang belum ada konfirmasi sana. Tapi yang saya tanya Bang, setelah kemarin press release, apa Bang lanjutannya? Apa sekedar press release selesai atau gimana Bang? Ya, terima kasih Mas Lukman, Mas Pung. Ya, Bang. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar dari kebentuan, dari kemisteriusan peristiwa kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, Ya. Di mana selama ini orang tua, istri, keluarga, mereka itu merasa tersumbat. Tersumbat dalam hal apa? Tersumbat dalam hal komunikasi untuk update dari peristiwa ini yang tengah diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi sampai saat ini, sampai setelah gelar perkara maupun pers release dilakukan oleh Polda, belum ada update apapun yang diberikan kepada pihak keluarga almarhum. Dan juga belum ada mereka menerima yang namanya SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Sehingga mereka bertanya-tanya. Tidak ada kepastian hukum bagi mereka. Walaupun dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polda, dikatakan bahwa kesimpulan bahwa belum ada tindak pidana. Dan kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain. Namun justru pernyataan tersebut memicu dan menimbulkan pertanyaan besar di keluarga. Bukan saja keluarga, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena di samping pernyataan itu ada pernyataan untuk membuka tabir ini. Dengan adanya kehadiran dua orang oknum.
Oke. Di mana dua orang oknum itu berinisial V dan D, ya kita sebut saja karena sudah rahasia umum, Iya. Farah dan Dion. Iya. Di situ pihak Polda tidak membuka tabir itu, malah dikatakan ini privacy. Privacy, ya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar Betul. bagi publik, bagi masyarakat, terkhusus bagi keluarga korban, baik itu istrinya, orang tuanya, mertuanya, Iya. mereka tanda tanya di situ. Nah, berangkat dari itulah ketika kami ditunjuk menjadi kuasa hukum pada tanggal 22 Agustus yang lalu, hari Jumat minggu lalu, pihak keluarga minta untuk membantu pihak keluarga dari segi hukum dan juga dari segi pemenuhan hak asasi mereka, hak asasi manusia mereka, agar mereka mendapatkan kepastian apa sebenarnya yang terjadi pada almarhum. Karena mereka merasa dalam tanda kutip tidak percaya Oke. kematian almarhum akibat almarhum mengakhiri hidupnya sendiri. Alias bunuh diri lah bahasa Alias gampangnya bunuh diri. ya. Oke. Ya. Nah, menjadi pertanyaan juga bahwa kalau dia bunuh diri, untuk apa dia persiapkan segala sesuatu? Dia akan berangkat menuju posnya yang baru di Finlandia. Nah, situ dia sudah menyiapkan segala sesuatu administrasi. Oke. Baik itu visa untuk istri, anak-anak, orang tua, mertua, kemudian tiket sudah dibeli, paspor pun sudah jadi untuk istri, anak-anak, mertua, dan orang tua. Ini menjadi pukulan besar. Sekolah pun sudah disiapkan untuk anak-anaknya di sana. Di mana anak-anaknya masih kecil, satu masih kelas 5 SD, satu lagi kelas 2 SMP. Ya. Nah, dalam keadaan gembira, di mana dia mendapat promosi jabatan sebagai seorang diplomat di Finlandia, kita tahu bahwa Finlandia negara Eropa yang betul-betul ya berkelas di dunia ini. Namun tiba-tiba terhenti sedemikian rupa oleh karena kematian almarhum. Kegembiraan itu akhirnya sirna dan punah. Nah, inilah menjadi pukulan sangat-sangat berat bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi mertua. Bahkan anaknya yang kecil yang kelas 5 SD itu sempat melontarkan pertanyaan kepada mamanya, kepada ibunya, maupun kepada eyang mereka. Anak ini mengatakan, "Papa PHP." Jadi PHP itu memberi harapan palsu. Karena mereka sudah begitu merasa senang akan pergi ke tempat baru dan sekolah di tempat baru. Nah, ini merupakan satu kekecewaan begitu berat. Apalagi seorang anak kecil di kelas 5 SD, dan itu akan melekat di dalam pikiran dia tentang kejadian ini. Kemudian dia sendiri tidak mengetahui secara pasti ayahnya meninggal karena apa. Nah, ini menjadi satu beban psikologi yang sangat berat. Suatu ketika anak itu akan mencari tahu sendiri kenapa sampai ayahnya meninggal, apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan. Itu dia akan cari tahu. Karena seorang anak ini dia akan mencari tahu sedemikian detailnya tentang ayahnya. Nah, inilah yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, ketika kami ditunjuk sebagai penasihat hukum, saya dengan Dwi Librianto, kami mengemukakan bahwa kami akan berusaha untuk bisa bersama-sama dengan pihak berwajib, dalam hal ini penyelidik dari Polda Metro Jaya, untuk bisa mengungkap peristiwa ini secara terang benderang, secara tuntas, dengan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dan mungkin yang tercecer. Saya menganggap bahwa ada bukti-bukti yang tercecer
sebelum penyelidikan secara tuntas, secara komprehensif, tapi sudah keburu. Entah mereka mengejar target atau mengejar waktu, mereka keburu merilis bahwa itu kematian tidak ada pihak lain dan tidak ada unsur pidana. Oleh karena itu, setelah kami ditunjuk, kami melakukan persiapan-persiapan, kami konsolidasi dengan pihak keluarga inti dan pihak keluarga besar. Maka kami sudah menyiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah yang kami siapkan adalah kami menyurati Polda, Kapolda, kami menyurati Panglima TNI, karena ini sesuai permintaan ayahanda, di mana TNI dilibatkan. Kemudian kami menyurati Kemenlu, kami menyurati LPSK, supaya kita sama-sama bergandengan tangan mengungkap peristiwa ini. Kenapa pihak-pihak itu kami libatkan? Karena ini menyangkut diplomat. Rakyat biasa saja, institusi-institusi tersebut, mereka bergerak. Apalagi seorang diplomat. Aparat negara ya? Aparat negara, ini masalahnya. Yang berada di Kementerian Luar Negeri, yang menjadi kementerian yang menjadi kunci bagi Republik ini. Nah, inilah hal-hal yang sedang kami persiapkan, dan juga kami berharap nanti dengan surat-surat tersebut kami mendapatkan respon yang positif, dan institusi-institusi tersebut membuka diri, kita bertukar data, sharing informasi, dan pada akhirnya kami minta agar penyelidikan dilakukan ulang terhadap peristiwa ini. Kemudian dilakukan kembali ekshumasi dan rekonstruksi pada peristiwa ini, supaya ada kejelasan dan semua pihak yang ada di dalam komunikasi antara istri dan suami yang almarhum ini, dalam chattingnya itu ada nama-nama tertentu, ada pihak-pihak diperiksa secara mendalam. Jadi tidak boleh ada yang terlewatkan, termasuk supir taksi, termasuk security GI, termasuk security atau tempat pos blok. Kenapa saya sampaikan pos blok? Pos blok. Karena jam 12.43 rupanya almarhum bersama Farah dan Dion pergi ke sana untuk makan bersama. Sambil membicarakan perihal anak-anak yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Berarti mereka ada program. Itu anak-anak dari mana? Nah, itu anak-anak. Jadi saya mendapat chattingan utuh dari keluarga, chattingan tentang almarhum, pembicaraan almarhum dengan istrinya. Di situ dalam chattingan itu jelas disampaikan bahwa ini pada tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli. 7 siang berarti ya? 7 siang, 12.43. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler. Di tempat namanya Pos Blok, nggak jauh dari kantor, buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos, Kementerian Sosial, hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus ditanya oleh dia mengatakan bahwa akan makan mie ayam. Nah, jadi itulah pokoknya intinya mereka siang jam 12.43 itu sudah bertemu. Tapi ini berarti yang ngajak si Farah sama Dion ya? Iya, si Farah sama Dion. Karena aku diajak makan. Itu Farah sama Dion kan. Nah, kemudian pada maghrib itu dia WA pada istrinya sebelum maghrib, sekitar jam 5-an lah, bahwa dia akan ke GI. Nah, ditanya oleh istrinya dengan siapa? Sendiri. Ke GI sendiri.
untuk mencari daleman dan dasi. Oke. Ya, daleman dan dasi. Nah, setelah itu kemudian tiba-tiba ada yang namanya Farah dan Dion. Oke. Ada di situ. Ada di situ. Oh, ini nggak janjian berarti DGI-nya? Versi- Entah mereka janjian atau tidak, entah mereka bersama atau tidak, tapi almarhum sendiri lebih Oke, dahulu. Ke GI sendiri ya. Ke GI sendiri. Oke. Karena ditanya oleh istrinya, Oke. pergi Sama sama siapa? Oke. Ayang pergi sama siapa? Oke. Dia bilang sendiri. Sendiri. Itu kan? Iya. Nah, berarti dia pergi sendiri. Ya. Oke. Ya. Nah, yang menjadi tanda tanya kami adalah dalam CCTV yang diekspos oleh penyelidik, Iya. di situ ada Farah, Dion, dan almarhum. Betul. Oke. Baik di konter H&M maupun di konter lainnya. Ya. Nah, pertanyaan kami, kapan Farah dan Dion masuk ke GI bertemu dengan almarhum? Ya. Oke. Oleh karena itu, real time dari CCTV itu harus kita lihat. Oke. Karena yang dikirim selama ini kan yang beredar tuh CCTV hanya CCTV Screenshotan ya. screenshot Yang sudah itu dan terpotong-potong. sudah terpotong-potong dan juga tidak bergerak. Oke. Oke. Ya Ya. kan? Iya. Nah, oleh karena itu kami nanti akan minta untuk diungkap CCTV itu. Nah, kemudian kami juga melihat di dalam chattingan setelah berada dia sudah coba celana, dasi dia tunjukkan ke istrinya, kemudian istri bilang bagus, pokoknya Video call berarti ya? ya video video, call. dia Video call kan? video call dan Oke. foto. Oke. Oh, sama foto. Oke. Nah, ini kan berarti udah ada persiapan, Betul. Oke. gitu kan? Nah, kemudian mereka katanya ngobrol dulu dalam chattingan itu. Nah, tidak lama kemudian almarhum mendapat telepon. Oke. Oke. Mendapat telepon, terus almarhum pamit pada Farah dan Dion Oke. setelah mendapat telepon itu. Oke. Nah, kemudian sekitar pukul 20.57 almarhum itu menunggu taksi. Oke. 257 ya. Ya, ini dia kirim videonya. Oke. Tempat dia menunggu taksi deh. Tempat dia menunggu Oke. taksi di Oke. Grand Indonesia itu. Oke. Dia kirim videonya Oke. kepada istrinya. Ya. Nah, sambil dia mungkin kata-kata bercanda nih ke istrinya. Punya mobil tuh enak ya. Aku baru ngerasain antri taksi kayak gini. Oke. Almarhum Oke. sampaikan itu ke istrinya. Nah, setelah itu almarhum naik taksi dan terputus Oke. komunikasi. Terputus itu Pukul berapa itu, Pak? 21.20. sebentar. Terputus itu 21.17. 17. Oke. Oh, nggak lama berarti ya. Setelah naik begitu berapa menit langsung terputus. Terputus. Ah. Secara logika berarti kalaupun misalnya ini berandai-andai ya, ada peristiwa sesuatu berarti kemungkinan ya di taksi dong. Kan itu hitungannya menit. Ya, Iya kan? betul. Kemungkinan di dalam taksi itu. Kemungkinan. Iya kan? Karena menurut informasi taksinya tuh agak gelisah, Oke. supirnya. Oke. Makanya saya bilang, periksa dok supir taksinya. Dia selalu noleh kanan, noleh kiri, ke belakang. Oke. Agak gelisah. Menurut Informasi yang kami dapatkan. Oke. Itu. Jadi 21.17 itu terputus. Oke. Kemudian dikontak terus oleh istrinya, tidak nyambung. tidak nyambung. Sehingga akhirnya si istrinya nelpon Sampai itu ya. akhirnya Tidak aktif berarti statusnya. tidak aktif. Oke. Centang satu terus, centang satu Berarti semua. mati ya. Mati. HP itu ya. Anehnya pada saat Tanggal 8. Iya. tanggal 8 ya. Iya, Tanggal 8 itu centang 2. Oke, yang jam 10-an itu ya kalau nggak Iya, salah namanya, centang 2 Oke. HP-nya, WA-nya. Oke. Itu. Nah, kemudian
tanggal 14 Agustus, tanggal 14 Agustus itu Instagramnya on, Aktif ya? aktif. Artinya ada yang menguasai handphone itu. Iya. Kira-kira begitu. Padahal kan keterangan dari kepolisian Handphone pada saat hilang. pers rilis, handphone almarhum hilang kan. Iya. Nah, betul. pertanyaan kami keluarga, kami selaku penasihat hukum keluarga, hilang diambil orang, raib, atau hilang jatuh, atau hilang dalam penguasaan seseorang. Ya Tidak kan? jelas ya? Iya. Nggak jelas. Tidak pernah Oke. disampaikan oleh penyelidik. Oke.